Shalom bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Minggu ini adalah minggu ke-12 setelah Trinitatis. Minggu Trinitatis adalah momen yang sangat baik untuk menegaskan kembali dasar Kristen pada Allah Trinitas. Trinitas adalah doktrin yang sangat penting, sebab di dalam dan melalui doktrin ini kita dapat memahami seluruh pengajaran tentang iman Kristen. Kami Majelis PKB Jemaat Khusus Jambi Kota mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada kita semua. Untuk warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Doa dan harapan kami kiranya melalui ibadah ini, iman dan pengharapan kita semakin dikuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja. Marilah kita bersatu mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah saat itu dimulai. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, Engkau merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Karena itu, kami mohon kepadamu, bimbinglah kami, agar kami hidup menurut kehendak-Mu. Janganlah biarkan kami jatuh karena keangkuhan dan kecongkakan kami. Pimpinlah kami dalam Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa rendah hati, lemah lembut dan baik hati terhadap semua orang. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Apalah
dimulai dari ayat yang ke-17 sampai ayat 21. Kami mengundang jemaat untuk membacanya secara bergantian. Dan pada ayat yang ke-21 kita membacanya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan di bawah judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam kedamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seseorang lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menemukan bara api di atas kepalanya. Kita bersama-sama membacanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian pembacaan akan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa kita. Kita bersaat ini. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga yang Maha Kuasa, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami, terangilah hati dan pikiran kami, agar dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti garu diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Petunjuk hidup baru untuk kita dalam minggu ini yaitu dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita bersaksi memekatkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengikrarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, warta gereja untuk kita untuk minggu ini dapat kita lihat di tampilan berikut ini. Untuk persembahan ibadah dari setiap warga jemaat, baik di ibadah lingkungan dan di ibadah minggu, dapat diserahkan kepada Penatua WEL atau bisa juga langsung ditransfer ke rekening GKP Jemaat Khusus Jambi Kota. Demikianlah warta gereja untuk kita Minggu 22 Agustus 2021. Jika ada kesalahan dalam warta gereja ini, mohon segera diinformasikan kepada kami. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kami mengucapkan terima kasih. Untuk menyambut penyampaian firman Tuhan, kita bernyanyi. Tuhan Allah Bapa kami yang berkuasa berdaulat atas hidup dan kehidupan kami, Allah Bapa yang telah mengaruniakan firman kebenaran, firman yang memerdekakan, firman yang menuntun kami kepada kehidupan. Kami sangat membutuhkan firman ya Bapa dalam realita hidup dan kehidupan kami saat ini, agar bertambah-tambahlah pengenalan kami akan Allah yang penuh kasih, rahmat. Dan biarlah melalui kebenaran firman
kami semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam iman pengharapan yang sungguh akan Tuhan. Datanglah Engkau ya Roh Kudus, sentuhlah hati kami masing-masing, agar hati kami sungguh-sungguh menjadi lahan yang subur untuk pertumbuhan firman dan berbuah nyata melalui tindakan perilaku kami sehari-hari yang menjadi kesukaan bagi sesama kami, kesukaan dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kita pada Minggu ke-12 setelah Trinitatis hari ini, Minggu 22 Agustus 2021, sebagaimana bagian firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Baiklah Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kami berharap Bapak Ibu dapat mengikutinya dengan baik. Di bawah judul berikut, dalam perlindungan Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Sampai demikian jauh pembacaan kita akan terang firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam sehat, salam sejahtera untuk kita sekalian dimanapun Bapak Ibu berada dalam mengikuti ibadah gereja kita yang dilakukan secara online. Pada umumnya memang semua kita memiliki kerinduan untuk beribadah, karena melalui ibadah kita dapat menyalurkan rasa hormat, pujian, rasa terima kasih, takut akan Allah, dan mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah yang biasa dilakukan di gereja kita setiap hari minggunya dengan bertatap muka dalam bentuk persekutuan. Dengan adanya wabah penyakit COVID-19 yang muncul sejak bulan Desember tahun 2019 yang lalu sampai saat ini, pada akhirnya membuat pemerintah kita mengeluarkan peraturan demi peraturan, termasuklah mengadakan pembatasan-pembatasan kegiatan ibadah untuk sementara waktu, demi untuk memutus mata rantai penyebaran wabah penyakit COVID-19. Situasi ini tentu membuat orang Kristen tidak bisa beribadah secara persekutuan di gereja, melainkan harus mengikuti ibadah dengan menggunakan alternatif, yaitu beribadah secara online di rumah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ke-12 setelah Trinitatis hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema orang benar di mata Tuhan yang diacu dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Secara keseluruhan Mazmur 34 ini adalah Mazmur yang menyatakan iman percaya Daud kepada Tuhan. Mazmur ini adalah pernyataan keyakinan dan pengharapan Daud di balik situasi menjepit
dan perasaan yang tidak menentu. Namun Daud tetap yakin dan percaya bahwa mata Tuhan tertuju kepada dirinya. Bacaan dari firman Tuhan dari kitab Mazmur ini berbicara tentang nasihat yang diberikan oleh Daud kepada para pembaca Mazmur. Bagian yang menjadi bacaan kita hari ini ditujukan kepada orang-orang yang lebih muda daripada Daud, yang disebut sebagai anak-anak. Daud yang sudah mengalami begitu banyak pengalaman hidup, cobaan demi cobaan, mencoba untuk mengajarkan apa artinya menyukai hidup. Inti dari menyukai hidup, Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah yang dapat kita baca dalam ayat yang ke-12 firman Tuhan hari ini. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadanya. Menyukai hidup artinya menggunakan hidup kita dengan takut akan Tuhan, bukan memuaskan hawa nafsu kita. Melalui firman Tuhan ini ada 3 hal yang diajarkan oleh Daud untuk kita ketahui dan untuk kita lakukan sebagai pertanda bahwa kita ingin menikmati hidup ini dengan baik dalam naungan kasih pemeliharaan Tuhan. Yang pertama-tama dikatakan, hendaklah kita menjaga perkataan kita dari segala ucapan yang jahat dan hal-hal yang tidak benar. Daud menyinggung lidah yang adalah bagian anggota tubuh kita yang sangat rentan untuk berbuat dosa. Seperti yang dituliskan dalam Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Kita mungkin Bapak Ibu tidak mencuri, kita mungkin tidak membunuh, kita mungkin tidak berzina, tetapi melalui perkataan kita bisa mengutuk orang lain atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada orang lain. Itu pun sama saja hukumnya dengan berbuat dosa. Bahkan jika kita sudah terbiasa mengucapkan kata-kata dusta tersebut dan menjadi suatu kebiasaan dan tidak segera dihentikan, akan merusak diri kita sendiri. Kita akan menjadi orang yang tidak dapat dipercayai dan juga menjadi orang yang merusak image atau gambar orang Kristen, orang percaya, dan orang lain akan menganggap bahwa orang Kristen di mana-mana juga sama penipunya karena ulah tingkah laku dari orang-orang tertentu. Karena itulah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, penulis Amsal 18 ayat yang kedua di sana dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Orang percaya yang ingin memiliki realita kehidupan yang baik tentu saja harus mampu menjaga lidahnya, harus mampu mengekan lidahnya atau perkataan dengan tidak berkata-kata yang jahat, tetapi justru membiasakan diri untuk memperkatakan yang baik dan yang positif. Sesuai dengan janji firman Tuhan, siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Salomo mengingatkan kita bahwa lidah adalah salah satu anggota tubuh yang dapat mewujudkannya. Sesuai dengan apa yang kita ucapkan, demikianlah yang akan terjadi. Sebab kata-kata yang kita ucapkan adalah doa kita. Dan pada akhirnya, semua kata-kata yang kita ucapkan dan gemakan, semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri dan kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itulah perlunya menjaga perkataan dari segala ucapan yang jahat dan hal-hal yang tidak benar. Dan hal
yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita dapat menikmati hidup benar di hadapan Tuhan, hendaknya kita menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ini tentu saja adalah suatu hukum yang berlaku umum. Dan setiap agama atau ajaran pasti mengajarkan orang untuk menjauhi segala yang jahat dan melakukan segala yang baik. Kecuali mungkin beberapa ajaran-ajaran yang ekstrem yang mengajarkan untuk membunuh orang lain yang tidak sepaham dengan kita. Walaupun demikian, bahwa hal-hal yang jahat itu pastilah enak untuk dilakukan, sedangkan hal-hal yang baik biasanya lebih sulit untuk dilakukan. Walaupun demikian, sebagai salah satu syarat untuk dapat menyukai hidup, kita harus belajar untuk boleh melakukan hal yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu, agar kita dapat menikmati hidup dan kehidupan dengan benar di hadapan Tuhan, hendaknya kita berusaha mencari perdamaian. Tentu saja hidup kita tidak akan tenang jika kita memiliki banyak musuh. Oleh karena itulah, carilah perdamaian dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh yang paling mudah yang dapat kita lihat, Bapak Ibu, adalah di keluarga kita sendiri. Jangan sampai kita justru tidak pernah hidup rukun dan damai dengan keluarga kita sendiri. Misalnya antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, dan lain sebagainya. Jika keluarga saja tidak damai, bagaimana kita bisa damai dengan orang lain? Dengan jemaat di gereja kita, bahkan dengan orang-orang yang memusuhi kita. Ingat bahwa kita juga punya tugas untuk menjadi pembawa damai. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiga hal ini adalah sangat sederhana yang dapat membuat kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan dan orang yang menyukai hidup. Bukan berarti hidup di dunia ini adalah segala-galanya. Karena kita juga harus menyiapkan diri kita untuk hidup kekal di surga kelak. Tetapi bagaimanapun juga kita boleh hidup di dunia ini adalah karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, jangan sia-siakan hidup di dunia ini. Isilah hidup kita dengan hal-hal yang positif, yang dapat membuat kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang benar adalah ungkapan pengalaman iman orang percaya. Jika kita mengamati perjalanan kehidupan daripada Daud, baik ketika ia menjadi gembala, berhadapan dengan Goliat, hingga terhindar dari upaya pembunuhan Raja Saul, tampak ungkapan mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Ini adalah kesaksian Daud dari pengalaman hidup dan kehidupan yang telah dilaluinya, bahwa perhatian kasih Tuhan serta imannya kepada Tuhan bukan sekedar kata-kata, tetapi sungguh-sungguh dialami oleh Daud dalam perjalanan kehidupannya. Bagi Daud, kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupannya tidak hanya menjadi renungan pribadi, tetapi juga menjadi kesaksian untuk meneguhkan iman pengharapan orang lain. Karena itulah kita boleh menikmati kebersamaan dengan Tuhan saat kita berada dalam pemeliharaannya, dalam menjalani kehidupan kita, terlebih-lebih dalam masa-masa sulit akibat dampak pandemi COVID-19 ini. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kunci untuk memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan adalah memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan dan hidup dalam persekutuan yang benar, yang akrab dengan Tuhan.
Daud membayar harga yang mahal dalam hidupnya untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ia begitu menyukai firman Tuhan dan Taurat Tuhan. Bahkan sampai di situ saja ia juga melakukan kehendakmu, Tauratmu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat yang ke-9. Selain itu kita harus benar-benar percaya dan berpegang teguh kepada firman Tuhan, bukan hanya sekedar membaca, sebab semua tulisan yang ada dalam Injil adalah perkataan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Jangan sekali-sekali kita membanding-bandingkan ayat-ayat firman Tuhan atau memperdebatkannya secara akal logika kita, sebab firman Tuhan itu hanya untuk dilakukan dan untuk ditaati. Seberapa besar rasa haus dan lapar saudara-saudara terhadap firman Tuhan? Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari jadilah orang benar di hadapan Tuhan. Dan kita tidak berdiri sendirian, karena mata Tuhan selalu mengawasi untuk setia menolong kita yang hidup dalam kebenarannya. Karena itulah Bapak Ibu saudara-saudaraku, lakukanlah firman Tuhan dan bangunlah persekutuan yang benar dengan Tuhan, sehingga mata Tuhan senantiasa tertuju untuk kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, terpuji, termulialah nama-Mu. Kami syukuri kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada minggu ke-12 setelah Trinitatis ini. Melalui firman-Mu Tuhan mengingatkan kami agar kami menjadi orang yang mencintai hidup dan yang hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah dengan pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus yang senantiasa mengingatkan kami agar kami tidak pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah kami dalam menjalani hidup dan kehidupan kami senantiasa bersandar kepada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, demikian juga dalam masa-masa sulit dampak dari pandemi COVID-19 ini yang membawa perubahan banyak dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah dalam perubahan demi perubahan yang terjadi, yakinkan kami Bapa di surga bahwa tetap kasih Tuhan lebih besar dari segala apa yang terjadi di dunia ini. Karena Allah adalah Allah yang berdaulat atas dunia dan segala isinya, terlebih-lebih atas hidup dan kehidupan kami. Dan biarlah kebenaran firman-Mu pada minggu ke-12 setelah Trinitatis ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak khawatir dan tidak takut menjalani kehidupan ini. Apapun yang terjadi, yakinkan kami bahwa mata Tuhan tetap melihat apa yang terjadi atas hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dengarlah doa sebuah kami hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, dan kehendak-Mu lah yang jadi. Amin.
persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berikan persembahan kita. Marilah kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinar engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tuhan memberkati. Oras.